Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Saltritia dari kelompok 2. Saya sebagai pemateri 1. Di sini saya dan ketiga teman saya akan mempresentasikan tentang landasan bimbingan dan konseling. Secara teoritik, berdasarkan hasil studi dari beberapa sumber, secara umum minimal ada 4 hal penting yang mendasari kehidupan dan sekaligus pandangan tentang manusia, yaitu pedagogis, psikologi, sosial budaya, dan agama. Keempat hal tersebut juga mendasari program dan kegiatan pemberian layanan bimbingan dan konseling kepada individu. Dan baik, saya akan menjelaskan tentang landasan pedagogis. Apa itu landasan pedagogis? Landasan pedagogis adalah salah satu bagian dari pendidikan yang amat penting dalam upaya untuk memberikan bantuan pemecahan masalah agar peserta didik dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Uyuh Sadullah, landasan pedagogik ilmu yang membahas pendidikan, yaitu ilmu pendidikan anak. Jadi mencoba menjelaskan tentang seluk-beluk pendidikan anak. Nah, jadi pedagogik merupakan teori pendidikan anak. Ada 2 hal alasan yang mengapa pedagogik itu dijadikan sebagai landasan bagi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama, pedagogik itu sebagai suatu sistem pengetahuan tentang pendidikan anak. Diperlukan karena akan menjadi dasar bagi praktek mendidik anak. Yang kedua, manusia memiliki motif untuk mempertanggungjawabkan pendidikan bagi anak-anaknya. Karena itu, agar dapat mempertanggungjawabkan secara ilmiah, praktek pendidikan anak memerlukan pedagogik sebagai landasannya agar tidak jadi sembarangan. Landasan pedagogis dalam layanan bimbingan dan konseling ditinjau dari 3 segi, yaitu yang pertama, pendidikan sebagai upaya pengembangan individu. Bimbingan merupakan bentuk upaya pendidikan. Pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia. Seorang bagi manusia hanya akan dapat menjadi manusia sesuai dengan tuntutan budaya hanya melalui pendidikan. Tanpa pendidikan, bagi manusia yang telah lahir itu tidak akan mampu memperkembangkan dimensi keindividualisasiannya, kesosialisasiannya, kesusilaannya, dan keberagamannya. Yang kedua yaitu pendidikan sebagai inti proses bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling mengembangkan proses belajar yang dijalani oleh klien-kliennya. ISTA telah mengemukakan bahwa bimbingan dan konseling adalah proses yang berorientasi pada belajar untuk memahami lebih jauh tentang diri sendiri. Lebih jauh, Nugen 1981 mengemukakan bahwa dalam konseling, klien mempelajari keterampilan dalam pengambilan keputusan pemecahan masalah, tingkah laku, tindakan, serta sikap-sikap baru. Dengan belajar itulah klien memperoleh berbagai hal yang baru bagi dirinya. Dengan memperoleh hal-hal baru itulah klien berkembang. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling di samping memperkuat tujuan-tujuan pendidikan juga menunjang proses pendidikan. Pada umumnya, hal itu dapat dimengerti karena program-program bimbingan dan konseling meliputi aspek-aspek tugas perkembangan individu, khususnya yang menyangkut kawasan kematangan pendidikan karir, kematangan personal dan emosional, serta kematangan sosial. Semuanya untuk peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Faktor yang menentukan kualitas pendidikan antara lain kualitas pembelajaran dan karakter peserta didik yang meliputi bakat, minat, dan kemampuan. Kualitas pembelajaran dilihat pada interaksi peserta didik dengan sumber belajar, termasuk pendidik. Interaksi yang berkualitas adalah yang menyenangkan dan menantang. Maksud dari menyenangkan berarti peserta didik belajar dengan senang, dan sedangkan menantang berarti ada pengetahuan atau keterampilan yang harus dikuasai untuk mencapai potensi. Tugas sekolah adalah mengembangkan potensi peserta didik secara optimal menjadi kemampuan yang berguna bagi dirinya untuk hidup di masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarul Muharrami, saya dari Cilegon, Banten. Baik, saya akan melanjutkan presentasi
saya akan membahas tentang landasan psikologis. Landasan psikologis merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan klaim. Apa itu landasan? Landasan itu menurut KBBI itu landasan itu alas. Landasannya jalan aspal. Contohnya seperti itu. Jadi alas psikologis, dasarnya psikologis. Ya. Kita sebagai konselor nanti suatu saat nanti kita harus memahami betul landasan psikologis setiap individu klien, setiap individu peserta didik. Nah, disinilah kita bahas. Maka dari itu landasan psikologis ini salah satu materi yang amat penting juga dalam BK ini, ya. Ada 5 yang harus kita kuasai. Yang pertama, motif dan motivasi. Yang kedua, pembawaan dan lingkungan. Yang ketiga, perkembangan individu. Yang keempat, belajar. Dan yang terakhir, kepribadian. Baik, yang pertama dulu yaitu tentang motif dan motivasi. Apa itu motif dan motivasi? Ada motif primer, ada motif sekunder. Motif primer adalah bawaan seperti rasa lapar. Pasti semua orang mempunyai, ya. Rasa lapar, bernafas, ya. Sedangkan motif sekunder yang terbentuk dari hasil belajar. Ya, motif sekunder yang terbentuk dari hasil belajar. Seperti rekreasi, memperoleh pengetahuan atau keterampilan tertentu. Nah, kita bisa banyak berbicara bahasa Arab. Nah, itu motif sekunder, ya. Kalau kita mempunyai rasa lapar, itu motif primer. Baik, lanjut yang kedua adalah pembawaan dan lingkungan. Nah, ini juga sangat penting untuk kita ketahui. Karena lingkungan itu sangat penting, ya, sangat penting sekali, sangat berpengaruh, ya. Contoh kita tinggal yang di lingkungan yang kondusif, sarana prasarana sangat lengkap, maka psikologis kita akan berkembang, ya. Psikologis kita akan berkembang, maka dari itu lingkungannya sangat penting, ya. Beruntunglah bagi teman-teman yang masih mondok sekarang, atau yang di rumah juga beruntung. Kita semuanya beruntung. Kita beruntung bisa kuliah dan lain sebagainya, ya. Pembawaan, ya, pembawaan dan lingkungan. Pembawaan yaitu segala sesuatu yang dibawa sejak lahir dan merupakan hasil dari keturunan yang mencakup aspek psikofisik. Nah, pembawaan itu yang bawaan dari lahir. Seperti struktur otot. Nah, kita pasti mengikuti ayah atau ibu. Warna kulit, ya. Itu jarang sekali, ya. Ayahnya misalkan putih, anaknya hitam. Jarang sekali, ya. Atau ayahnya hitam, anaknya putih banget. Ayah ibunya gitu maksudnya. Jarang, ada cuman jarang, ya. Golongan darah itu pasti, ya. Kita kalau nggak ke ayah, ke ibu, nggak mungkin ke yang lain, ya. Bakat, kecerdasan itu juga keturunan. Tapi pembawaan pada dasarnya bersifat potensial, ya. Bisa dikembangkan sebenarnya, bisa dikembangkan seperti tinggi tubuh, misalkan dengan ayah, ibu, misalkan pendek, kita pendek juga, tapi bisa dikembangkan, bersifat potensial di dalam buku sini, ya. Baik, yang ketiga, perkembangan individu. Perkembangan individu berkenan dengan proses tumbuh dan berkembangnya individu, ya, yang merentang sejak masa konsepsi, pranatal hingga akhir hayatnya. Di antaranya meliputi aspek fisik dan psikomotorik, bahasa dan kognitif atau kecerdasan, moral dan sosial, ya. Perkembangan individu. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, konselor harus memahami betul berbagai aspek perkembangan individu yang dilayaninya, sekaligus dapat melihat arah perkembangan individu itu di masa depan, serta keterkaitannya dengan faktor pembawaan dan lingkungan. Sebagai konselor, kita harus memahami betul individu setiap klien layanan yang kita terima. Bagaimana dia berkembang, bagaimana kecerdasan dia, bagaimana psikomotor dia, moral dan sosial. Ketika ada layanan, ketika ada peserta didik, yang kita sebut peserta didik yang moralnya kurang,
Kita harus bagaimana? Kita harus memahami betul bagaimana individu setiap orang. Yang keempat adalah belajar. Nah, belajar merupakan salah satu konsep yang amat mendasar dari psikologi. Ya, belajar itu penting banget, bahkan Rasul mewajibkan kita belajar. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Manusia belajar untuk hidup. Tanpa belajar, seseorang tidak akan dapat mempertahankan dan mengembangkan dirinya. Betul sekali ya. Kita tidak akan berkembang kalau kita nggak belajar. Bohong kalau orang berkembang nggak belajar. Bohong ya. Baik, yang kelima adalah kepribadian. Saya akan membahas tentang argumen dari Abin Syamsuddin 2003 mengemukakan tentang aspek-aspek kepribadian yang mencakup satu, karakter. Kepribadian ya, karakter. Apa sih itu karakter? Yaitu konsekuen tidaknya dalam mematuhi etika perilaku. Kita melakukan etika perilaku itu disebut karakter. Kita harus paham betul karakter ya. Karakter setiap individu. Yang kedua adalah temperamen, yaitu disposisi reaktif seseorang. Apa sih disposisi reaktif seseorang itu? Yaitu cepat lambatnya mereaksi terhadap rangsangan-rangsangan yang datang dari lingkungan. Cepat atau lambatnya reaksi. Yang ketiga adalah sikap, sambutan terhadap objek yang bersifat positif, negatif, atau ambivalen ya. Sikap. Yang keempat, stabilitas emosi, yaitu kadar kestabilan reaksi emosional terhadap rangsangan dari lingkungan. Yang kelima, responsibilitas atau tanggung jawab. Tanggung jawab kita ya, kepribadian. Kesiapan untuk menerima resiko dari tindakan atau perbuatan yang dilakukannya. Yang terakhir, sosiabilitas, yaitu disposisi pribadi yang berkaitan dengan hubungan interpersonal, seperti sifat pribadi yang terbuka atau tertutup dan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Ya. Jadi ada individu yang orangnya tertutup atau introvert bisa. Ada juga individu yang terbuka. Saya mau terbuka gitu misalnya. Ekstrovert ya, atau dalam berkomunikasi, bersosialisasi. Ada juga ketika di tempat baru orang itu langsung bisa bersosialisasi, akrab dengan teman-teman yang baru. Ada juga individu yang ketika di tempat baru dia malu. Bahkan dia diam saja gitu. Tapi ketika sudah mengenalnya itu akan lebih terbuka dari sebelumnya. Ada juga yang seperti itu. Maka itu harus kita tahu ya, harus kita kuasai juga ya, setiap individu itu. Baik, saya akan menyimpulkannya dari kesimpulan yang tadi saya jelaskan, yang dari 5 bagian landasan psikologis. Yang pertama, sebagai konselor harus dapat memahami dan mengembangkan setiap motif dan motivasi yang melatar belakangi perilaku individu yang dilayaninya. Kita harus memahami motif dan motivasi yang dilayani kita, top peserta didik. Yang kedua, kita harus dapat mengidentifikasi aspek-aspek potensi bawaan dan menjadikan sebagai modal untuk memperoleh kesuksesan. Ya. Yang ketiga, mampu menyediakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan segenap potensi bawaan kliennya. Ya, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk membuat lingkungannya terasa nyaman, kondusif, agar perkembangan psikonya bagus, perkembangan potensinya bagus. Yang keempat, dituntut untuk memahami tentang aspek-aspek dalam belajar serta berbagai teori belajar. Ya, dituntut untuk memahami bagaimana belajar yang baik, bagaimana cara agar kita cepat memahami ketika kita mendengarkan guru, dosen, bagaimana agar kita dapat ketika memahami, ketika membaca buku cepat dipahami atau lain sebagainya. Yang kelima, konselor kiranya perlu memahami tentang karakteristik dan keunikan kepribadian kliennya. Nah, tentunya kita harus memahami keunikan kepribadian seseorang ya.
bagaimana karakteristiknya, kepribadiannya, itu sangat penting sekali. Karena itu, sebagai konselor atau kita sebagai konselor, jika betul-betul ingin memahami tentang landasan psikologis, setidaknya kita harus memahami 5 bidang psikologi. Yang pertama, psikologi umum, psikologi perkembangan, psikologi belajar atau psikologi pendidikan, dan yang terakhir psikologi kepribadian. Syukron ila hadamini wa akhiron lastu bi khairin minkum wa ahsanu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu tentang landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Seorang individu itu pada dasarnya merupakan produk lingkungan sosial budaya di mana ia hidup. Nah, sejak lahirnya ia sudah dididik dan dibelajarkan untuk mengembangkan pola-pola perilaku sesuai dengan tuntutan sosial budaya yang ada di sekitarnya. Lingkungan sosial budaya yang melatar belakangi dan melingkupi individu itu berbeda-beda, sehingga menyebabkan perbedaan dalam proses pembentukan individu dan kepribadian individu yang bersangkutan. Nah, dalam proses konseling akan terjadi komunikasi interpersonal antara konselor dan klien, yang mungkin konselor dan klien ini memiliki latar sosial dan budaya yang berbeda. Pederson dalam Praitno mengemukakan bahwa ada 5 hambatan yang mungkin akan timbul dalam komunikasi sosial dan penyesuaian diri antar budaya. Nah, yang pertama yaitu perbedaan bahasa. Nah, kurangnya penguasaan bahasa yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkomunikasi ini dapat menimbulkan kesalahpahaman. Nah, yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Bahasa nonverbal seringkali memiliki makna yang berbeda-beda dan bahkan bertolak belakang. Yang ketiga yaitu stereotip. Nah, stereotip ini cenderung menyamaratakan sifat-sifat individu atau golongan tertentu berdasarkan prasangka subjektif yang biasanya tidak tepat. Yang keempat yaitu kecenderungan menilai. Nah, penilaian terhadap orang lain di samping dapat menghasilkan penilaian positif, tetapi tidak sedikit pula menimbulkan reaksi-reaksi yang negatif. Yang kelima yaitu kecemasan. Nah, kecemasan muncul ketika seorang individu memasuki lingkungan budaya lain yang unsur-unsurnya dirasakan asing. Kecemasan yang berlebihan dalam kaitannya dengan suasana antar budaya dapat menuju ke culture shock yang menyebabkan dia tidak tahu sama sekali apa, di mana, kapan harus berbuat sesuatu. Nah, agar komunikasi sosial antara konselor dan klien ini berjalan dengan harmonis, maka kelima hambatan komunikasi tersebut perlu diatasi. Terkait dengan layanan bimbingan di Indonesia, Muhammad Surya mengetengahkan tentang tren bimbingan dan konseling multikultural, bahwa bimbingan dan konseling dengan pendekatan multikultural sangat tepat untuk lingkungan berbudaya plural seperti Indonesia. Nah, bimbingan dan konseling ini dilaksanakan dengan landasan semangat Bhinneka Tunggal Ika, yaitu kesamaan di atas keragaman. Layanan bimbingan dan konseling ini hendaknya lebih berpangkal pada nilai-nilai budaya bangsa yang secara nyata mampu mewujudkan kehidupan yang harmoni dalam kehidupan plural. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas mengenai poin yang keempat, yaitu landasan religius. Salah satu tujuan pendidikan nasional adalah membentuk manusia yang memiliki kepribadian utuh. Tujuan tersebut menunjukkan bahwa agama tidak dapat dilepaskan dari sisi kemanusiaan dan peserta didik. Landasan religius ini terkait dengan upaya mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam proses bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling sejalan dengan perintah agama bahwa dalam kehidupan dan hubungan sesama manusia diharuskan selalu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kejahatan.
Bentuk pendidikan atau bimbingan yang paling mendasar adalah tauladan, seperti yang telah diberikan oleh para rasul. Ketika kita beranjak dewasa, maka kita akan mempunyai adik-adik atau saudara yang tentunya usianya berada di bawah kita. Kita akan menjadi orang tua, apalagi akan menjadi guru, menjadi konselor pendidikan. Nah, pertama-tama harus menjadi tauladan. Jadi kita itu harus bisa memberikan contoh yang baik, tidak hanya menyuruh adik kita atau anak kita, murid kita untuk melakukan baik, tapi kitanya juga harus mencontohkan itu. Setelah memberi contoh, baru kemudian kita memberikan asuhan, dorongan, dan sebagainya. Dalam landasan religius, bimbingan, dan konseling, diperlukan penekanan pada 3 hal pokok. Yang pertama, keyakinan bahwa manusia dan seluruh alam adalah makhluk Tuhan. Kemudian yang kedua, sikap yang mendorong perkembangan dan peri kehidupan manusia berjalan ke arah dan sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Yang ketiga, upaya yang memungkinkan berkembang dan dimanfaatkannya secara optimal suasana dan perangkat budaya serta kemasyarakatan yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Untuk membentuk perkembangan dan pemecahan masalah individu, landasan religius ini berkenaan dengan beberapa hal. Yang pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia itu adalah makhluk Tuhan yang memiliki sisi-sisi kemanusiaan. Sisi-sisi kemanusiaan tersebut tidak boleh dibiarkan agar tidak mengarah pada hal-hal negatif. Perlu adanya bimbingan yang akan mengarahkan sisi-sisi kemanusiaan tersebut pada hal-hal yang positif. Kemudian yang kedua adalah sikap keberagamaan. Agama yang menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat menjadi isi dari sikap keberagamaan. Sikap keberagamaan tersebut pertama difokuskan pada agama itu sendiri. Jadi hal yang paling utama itu kita harus mengutamakan kepada agama. Agama harus dipandang sebagai pedoman yang penting, bahkan sangat penting di dalam kehidupan. Nilai-nilainya harus diresapi dan diamalkan. Jadi, ketika kita belajar agama, maka kita bukan hanya belajar saja, tetapi kita juga harus bisa mengamalkannya. Kemudian, yang kedua, menyikapi peningkatan iptek sebagai upaya lanjut dari penyeimbangan kehidupan dunia dan akhirat. Jadi, mempelajari iptek itu juga sangat penting untuk menyeimbangi kehidupan, karena kehidupan di dunia itu kita juga tidak boleh ketinggalan oleh ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian, yang ketiga, peranan agama. Pemanfaatan unsur-unsur agama hendaknya dilakukan secara wajar, tidak dipaksakan, dan tepat menempatkan klien sebagai seseorang yang bebas dan berhak mengambil keputusan sendiri, sehingga agama dapat berperan positif dalam konseling yang dilakukan agama sebagai pedoman hidup. Hal ini memiliki fungsi. Yang pertama, memelihara fitrah. Kita sebagai manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Namun, manusia juga memiliki hawa nafsu, yaitu naluri atau dorongan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Dan juga ada pihak luar yang senantiasa berusaha menggoda atau menyelewengkan manusia dari kebenaran, yaitu setan. Nah, manusia itu sering terjerumus oleh godaan setan sehingga manusia itu berbuat dosa. Agar manusia dapat mengendalikan hawa nafsunya dan terhindar dari godaan setan, maka manusia harus beragama, memiliki keimanan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beramal soleh, menjalankan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Kemudian yang kedua yaitu memelihara jiwa. Agama sangat menghargai harkat dan martabat manusia dalam memelihara kemuliaan jiwa manusia. Agama mengharamkan atau melarang manusia untuk melakukan penganiayaan, penyiksaan, atau pembunuhan, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Jadi agama tidak memperbolehkannya. Yang ketiga yaitu memelihara akal. Allah memberikan karunia kepada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk lain,
yaitu akal. Dengan akal ini, manusia memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian, dengan akal ini juga, manusia mampu mengembangkan ilmu dan teknologi atau mengembangkan kebudayaan. Yang keempat, yaitu memelihara keturunan. Cara memelihara keturunan di sini, yaitu kita harus selalu mengenalkan dan melekatkan agama kepada keturunan kita. Jangan sampai keturunan kita ini meninggalkan agama, karena akibat disingkirkannya agama di zaman modern ini, maka kita akan menyaksikan beberapa hal yang buruk, seperti mewabahnya pornografi, kejahatan, prostitusi, penyalahgunaan obat terlarang, dan masih banyak lagi hal-hal yang buruk diakibatkan karena ditinggalkannya agama. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.